Shalom. Shalom. Kembali kita bertemu di dalam cinta kasih Tuhan. Kita datang mau meninggikan nama Tuhan di dalam penyembahan kita lewat pujian syukur. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami tinggikan, haleluya. Kami agungkan nama-Mu. Kami menyembah, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bagi Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, kasih anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ketika kami meniti kehidupan kami, menjalani roda kehidupan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau sertai kami di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam aktivitas kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami. Ketika kami merasa letih, bimbang ya Tuhan, Engkau sertai kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kemampuan ya Tuhan, bahkan memberikan kesanggupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau lebih dalam Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau sertai kami, kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Mari kembali lagi katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang berada di rumah, kita angkat pujian ini. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
dekatmu. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Mari kembali katakan satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin. Ku menanti di hadirat lebih dalam. Dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mau bersyukur Tuhan, lebih dalam lagi di dalam kasih cinta-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, menyembah meninggikan nama-Mu. Oh Yesus, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala, lebih dalam lagi. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, lebih dalam lagi. Kami panggil hamba-Nya, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kerinduan dari setiap kami ya Tuhan, semakin dalam, semakin dekat dengan Tuhan. Itulah kerinduan kami anak-anak-Mu yang hari ini beribadah kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan, bahkan ucapan syukur melalui persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu di hadirat-Mu, membuktikan bahwa Tuhan memberkati kami dan mengasihi kami, sehingga kami boleh bersyukur dan bersukacita melalui ibadah pada saat ini ya Tuhan. Berkati kami sekalian, bahkan apa yang boleh kami lakukan hari ini melalui ibadah yang indah, melalui persembahan yang boleh kami bawa ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan Kau kuduskan dan sucikan. Kami boleh pergunakan untuk kemuliaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini, untuk mendukung sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami serahkan sebentar, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, layakkan kami untuk menikmati berkat urapan baru,
sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan kami boleh melakukannya. Ampuni segala dosa kesalahan kami dan layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu yang boleh tertanam dalam hati kami dan hidup menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang semakin hari semakin memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Urapilah kami sekalian, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Salam. Pada kesempatan yang baik kembali kita pada hari ini boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga memberikan persembahan. Karena Tuhan telah memberkati Bapak Ibu Saudara kita sekalian sepanjang minggu ini. Dan kita boleh mengucap syukur atas berkat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya rindu membagikan satu berkat firman Tuhan dengan satu tema menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Dengan perikop menjadi serupa dengan Kristus. Saya akan bacakan buat kita sekalian, mari kita simak supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya Yesus Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang ditentukan dari semula oleh Tuhan dengan satu tujuan. Ketika Tuhan memilih orang, memilih kita, maka ada satu tujuan, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya atau replika. Saudara-saudara, anaknya di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ingin mengikut Tuhan Allah, maka Tuhan memberikan contoh konkret. Karena Allah sendiri roh, tidak bisa kita mengerti, kita tidak bisa pahami seperti apa kita harus melakukan segala sesuatu yang Dia firmankan buat kita. Karena Allah itu roh dan tidak kelihatan. Namun demikian ketika Tuhan turun dari surga, firman-Nya, anaknya yang tunggal itu turun dari surga ke bumi 2000 tahun yang lalu, Dia menjadi manusia seperti kita. Dan itulah contoh nyata bagaimana manusia yang dikehendaki Allah bagi kita semua yang diciptakan olehnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang bagaimana menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang yang diserupakan dengan Dia. Kita menjadi orang-orang yang dimiripkan dengan Dia. Bagaimana kita menjadi serupa? Tentu bukan serupa karena fisiknya, bukan karena kita sama-sama orang Yahudi, bukan karena kita mempunyai tubuh yang tinggi seperti Tuhan Yesus, karena kita mempunyai kulit yang mirip dengan Tuhan Yesus, karena kita mempunyai bahasa yang sama dengan Tuhan Yesus, karena kita lahir di Timur Tengah, karena kita menjadi saudara kandungnya secara biologis, sama sekali bukan. Oleh karena itu Bapak Ibu mari kita pelajari dengan baik hari ini. Supaya ketika Tuhan mengatakan sebetulnya siapakah saudara kandung Tuhan Yesus, siapakah yang menjadi ibunya Tuhan Yesus, siapakah yang menjadi sanak saudara Tuhan Yesus. Kita akan baca di dalam Markus pasal 3 ayat 33 dan sampai 35. Yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku, sambil menunjuk, dan saudara-saudaraku. Siapa? Yaitu barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita merindukan kita menjadi saudara Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di dalam ayat yang 29 dari Roma tadi dikatakan, supaya ia, anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan Yesus yang sulung, yang pertama, yang utama dari seluruh manusia. Dan kita diangkat menjadi saudaranya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi saudara kandung Tuhan dalam tanda petik. Saudara keluarga Allah di dalam Yesus Kristus, dialah yang sulung, saudara. Tentu adalah kalau kita serupa dengan gambaran anaknya. Kalau kita mirip dengan Yesus Kristus, dia adalah manusia yang sempurna. Dia yang ditetapkan Allah menjadi anak satu-satunya yang berkenan kepadanya. Dan kita bisa diangkat serupa dengan dia. Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu yang pertama kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita memang dirancang untuk itu. Dan itu tidak otomatis. Tetapi kita harus berupaya untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan Yesus menjadi yang sulung, saudara paling tua. Dan kita adalah saudara-saudaranya yang kandung di dalam kerajaan Allah. Kita percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini merindukan ini semua. Karena Tuhan Yesus adalah anak yang berkenan di hadapan Bapa. Kita pun juga rindu untuk berkenan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, siapakah dia yang serupa dengan Yesus Kristus? Kembali di dalam Markus 3 ayat yang ke-34. Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Yaitu barang siapa yang melakukan kehendak Allah. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menghendaki kita serupa dengan Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang sulung itu, maka adalah kalau kita melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa di surga. Dialah, saudaralah, kita semualah yang akan menjadi saudara perempuan ibunya dan saudara laki-lakinya. Artinya kita menjadi saudara dalam kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Tentu saudara dan saya hari ini firman Tuhan sangat membuat kita merindukan hal ini. Mari saya mengajak kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang keserupaan, saudara. Kemiripan. Memang kalau kita berbicara secara biologis, gen-gen kita karena satu kandung dengan ibu atau dengan ayah, maka kita serupa dengan saudara kita. Kalau kakak kita mungkin rambutnya keriting, kita juga keriting. Kalau kulitnya putih, kita juga mirip atau bersih, paling tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara, di dalam dunia biologi, di dalam kehidupan kita manusiawi, maka kita ada keserupaan. Gen kita kalau dites itu mempunyai keserupaan, saudara, dengan saudara kandung kita. Kita tidak bisa dibohongi. Saudara-saudara, tetapi itu adalah secara biologis. Saudara-saudara, itu secara biologis. Dan kita akan melihat, saudara, jangan sampai kita salah mengerti seperti orang Farisi ketika dia merasa bahwa dia menjadi orang Yahudi, menjadi keturunan Abraham, dia menjadi seorang yang serupa dengan Abraham, padahal keliru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, maka kita pertama harus mengenali sesuatu keserupaan yang keliru. Keserupaan yang salah yang selama ini bahwa kita sudah menjadi satu gereja. Kita sudah serupa dengan Yesus. Kita itu satu kandung loh. Kita itu anak pendeta. Kita sudah serupa dengan Yesus. Ada yang mengatakan seperti kita ini satu marga, satu suku, satu bangsa. Dan kita sama-sama satu agama. Kita itu serupa, saudara-saudara. Dan ada yang lain mengatakan kita ini mempunyai satu tradisi yang sama. Bahwa kita satu keserupaan dalam tradisi. Tetapi itu semua bukan yang dimaksud oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah keserupaan yang salah.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi serupa dengan Yesus atau belum? Ada 4 hal atau paling tidak 3 poin penting ukuran saudara dan saya serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang pertama adalah ketika Yohanes 8 ayat 37 mengatakan demikian. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu, saudara. Orang yang mengatakan dirinya serupa dengan Abraham karena dia sama-sama orang Yahudi dan dia menganggap dirinya punya iman seperti Abraham, ternyata Tuhan Yesus tegur, kamu bukan keturunan Abraham. Karena Abraham mempunyai iman yang benar, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena apa? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi serupa dengan Tuhan, maka kriteria yang pertama adalah yang harus kita alami, bahwa firman Tuhan itu menjadi benih paling bernilai dalam hati saudara. Ya, bukan karena kita keturunan Abraham, secara biologis, bukan karena kita keturunan pendeta, ya, karena jabatan, bukan karena keturunan orang hebat, karena orang-orang nenek moyang kita adalah orang tersohor, bukan. Tetapi yang pertama, kriteria kita menjadi orang yang serupa dengan Tuhan adalah kalau firman Tuhan Yesus mendapat tempat yang bernilai dalam hati kita. Saudara-saudara, firman Tuhan adalah benih. Itulah yang mengubahkan kita menjadi serupa dengan cara pikir Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu firman Tuhan yang ditanamkan, yang hari ini saudara dengar, yang hari-hari lain saudara perhatikan dan renungkan. Itu harus memberikan satu nilai yang paling baik dalam hidup saudara. Yaitu apabila firman itu tertanam dalam hatimu, dalam hati kita. Karena firman itu adalah hidup dan berkuasa. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya ingin menjadi saudara kandung Tuhan Yesus, yaitu serupa dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa melakukan kehendaknya, yaitu kalau firman Tuhan itu mengambil tempat di dalam hati kita, menguasai, menjadi benih. Hati kita dipenuhi oleh firman. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 13 ayat 23 di sana dikatakan buat kita sekalian, saya bacakan, buat kita sekalian yang ditaburkan di tanah, dalam hal ini hati yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, saudara. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kriteria pertama, ciri yang pertama orang yang menjadi serupa, kalau firman-Nya Tuhan itu ada di dalam hati saudara. Terlepas dari saudara orang mana, entah saudara dari suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Bali, suku Manado ataupun mana, tidak peduli. Tapi asal firman Tuhan ada mengambil tempat di dalam hatimu. Dan itulah benih yang bernilai buat hidup saudara untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengubah cara pandang hidup kita. Sebagai manusia Allah, seperti Yesus yang penuh dengan firman. Para rasul yang penuh dengan firman. Sehingga hidupnya berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat juga. Sekalipun itu adalah paling kecil di antara ketiganya. Tetapi apa yang saudara dan saya perlu renungkan hari ini? Mari tanamkan firman Tuhan hari ini dalam hatimu. Simpanlah firman. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Itu kata Mazmur Daud. Saudara, mari kita simpan firman Tuhan. Kalau saudara mau menjadi saudara kandung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Karena hidup kita dimulai dari hati. Dan hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Dan kalau itu menjadi pusat, maka Tuhan ingin mengambil di mana menjadi pusat perhatian Tuhan. Yaitu hati kita, yaitu iman kita. Dan firman itu ingin ditempatkan di sana. Supaya saudara bertumbuh dan berbuah.
dan menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya mau dikatakan menjadi anak kandung, maksud saya menjadi saudara kandung dengan Tuhan Yesus, maka yang kedua kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran itu adalah akal budi ilahi seperti Kristus. Matius pasal 16 ayat 23, pikiran Allah. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu pesandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu saat Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem, dia harus menggenapi nubuatannya bahwa dia harus mati di atas kayu salib, menebus dosa orang banyak, saudara dan saya. Tetapi karena Petrus tidak tahu, maka dia melerai dan melarangnya. Dia, "Jangan terjadi bagimu ya Tuhan, sekali-kali dijauhkan hal itu oleh Tuhan." Langsung Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Saudara, Petrus mempunyai keinginan supaya Tuhan tidak disalibkan, supaya Tuhan tidak mati digantung di atas kayu salib. Kelihatannya indah karena dia merasa kasihan, kok Tuhan yang bikin mukjizat, Tuhan yang menyembuhkan orang, Tuhan yang membangkitkan orang mati, Tuhan yang mengubah air menjadi air anggur, Tuhan yang meneduhkan angin ribut, Tuhan yang melakukan segala perkara yang heran dan ajaib. Kok akan mati konyol seperti orang-orang yang berdosa, yang melakukan kejahatan. Tetapi balik semua itu Tuhan berkata, "Enyahlah engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Kalau Yesus disandung oleh Petrus supaya dia tidak masuk dalam penderitaan di atas kayu salib mati, maka saudara dan saya tidak akan mendapat pengampunan. Manusia tidak akan diselamatkan karena manusia telah mati dan jatuh dalam dosa. Dan inilah manusia, yaitu Yesus Kristus saudara kandung yang paling sulung, yang mau mati untuk saudara. Karena dia adalah datang untuk menebus dosa dan kesalahan saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempunyai pikiran Kristus. Jangan menjadi batu sandungan. Seolah-olah kita mengerti firman, tetapi sesungguhnya hanya menginginkan sesuatu untuk kepuasan diri. Banyak di antara kita sebagai orang Kristen mungkin ketika kita datang kepada Tuhan, kita mencari sesuatu yang menyenangkan. Dan Tuhan supaya menunjukkan ayatnya. Sehingga firman Tuhan itu klop. Firman Tuhan bukan masalah klop dan tidak klop. Firman Tuhan bukan masalah cocok dan tidak cocok. Firman Tuhan adalah menegur, mengoreksi, dan mendidik saudara untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu kalau kita tidak mempunyai pikiran Kristus, kita menjadi batu sandungan di hadapan Allah. Kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak memuliakan Tuhan. Kita justru memikirkan pikiran manusia, pikiran dari diri kita yang bersumber, dan itu bersifat egois. Karena itu Tuhan katakan, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan." Mungkin Tuhan hari ini menegur kita sekalian. Kita sering menjadi batu sandungan di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita mengerti firman dan mau melakukan sesuatu yang baik. Tapi karena pikiran kita adalah pikiran dosa. Pikiran yang tidak tahu akan rahasia Allah. Dan hari ini Tuhan tegur, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai pikiran Kristus. Pikiran yang diperbaharui, pikiran yang selalu memikirkan apa yang baik, yang manis, yang adil, yang enak didengar, yang mendatangkan kebaikan. Pikirkanlah semuanya itu, itulah pikiran Tuhan. Saudara, jangan sampai ada pikiran yang tidak baik. Sekalipun kita berpikir baik, tetapi kalau mengandung dosa dan punya kepentingan pribadi, bukan kehendak Allah, itu adalah bukan pikiran Kristus. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran yang bertumbuh dalam pembaruan ilahi. Supaya kita semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama, dan semakin hidup kudus sesuai dengan tuntunan rohnya dan firman-Nya hari ini. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16, di sana dikatakan demikian. Sebab
Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, kalau kita belajar tentang Tuhan, kita tidak akan tahu Tuhan 100%. Karena Tuhan itu terlalu besar untuk kita mengerti. Tetapi kalau kita mempunyai pikiran Kristus, maka kita bisa melakukan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar tentang Tuhan, kita tidak bisa 100% atau sepenuhnya mengerti kehendaknya. Karena Tuhan itu melampaui dari segala pikiran kita. Tetapi kalau kita mempunyai pikiran Kristus, maka kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan itulah yang diinginkan Bapa di surga, supaya kita mempunyai pikiran Kristus, mempunyai keserupaan dengan Kristus, dan hidup kita akan hidup dalam damai sejahtera. Karena kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara ingin menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus, pertama firman Tuhan harus mendapat tempat yang terbaik dalam hati saudara. Jangan sampai hati saudara dipenuhi dengan sesuatu yang membuat saudara tidak lebih dekat dengan Tuhan, bahkan bisa menjadi batu sandungan. Tapi biarlah firman Tuhan itu menjadi benih yang paling bernilai dalam hati dan hidup saudara, supaya saudara berbuah lebat. Yang kedua, supaya Bapak Ibu Saudara kita kalau mau menjadi saudara kandung Tuhan Yesus, memiliki pikiran Kristus, pikiran yang sudah diubahkan, memikirkan perkara-perkara di atas, yaitu di mana Kristus ada, yang rohani dan yang kekal, saudara. Itulah pikiran Kristus, itu yang kedua. Mari saya mengajak kita sekalian Bapak Ibu Saudara, kita untuk memiliki pikiran Kristus supaya kita serupa dengan Dia. Dan kita akan mendapat kemuliaan bersama dengan Tuhan karena kita bisa melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya ingin menjadi serupa dengan Dia dan menjadi saudara kandungnya karena Yesus yang sulung, maka orang yang serupa dengan Kristus adalah melakukan kehendak Allah. Kalau saudara melakukan kehendak Allah sesuai dengan keinginan Tuhan dan menjadi kehidupan kita, menjadi karakter kita, menjadi sifat kita, maka saudara dan saya adalah serupa dengan Kristus. Karena Kristus datang bukan melakukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapaknya. Mari saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang 42 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, yaitu kepada murid dan orang-orang Yahudi, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk melakukan kehendak Allah, saudara. Jadi itulah kunci, yaitu adalah persamaan. Kalau kita serupa dengan Kristus, maka kita sama dengan melakukan kehendak Allah. Dan kalau kita melakukan kehendak Allah, maka kita menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang telah kita sama-sama renungkan. Pertama, kalau kita mau menjadi saudara kandung Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan menjabat tempat yang mulia dalam hidup saudara. Memenuhi hati saudara supaya saudara berbuah lebat dalam hidup saudara menjadi manusia Allah. Yang kedua, saudara memiliki pikiran Kristus, yaitu tidak menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Supaya hidup saudara berkemenangan atas segala sesuatu yang saudara hadapi. Sehingga apa yang baik, yang manis, enak didengar, yang adil dan yang berkenan kepadanya, pikirkan itu. Yang ketiga, saudara, kalau saudara mempunyai pikiran Kristus, kalau saudara mengambil firman menjadi benih yang paling mulia dalam hidup saudara, dan saudara menjadi serupa dengan Dia, berarti saudara melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Bapa di surga. Itulah rencana hidup orang Kristen yang dijadikan saudara kandung Tuhan Yesus,
Yaitu sekali lagi saya akan bacakan Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Saudara. Jadi kalau Allah kita itu Bapa kita, maka kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Bapa. Sebelum kita bisa mengenal Allah itu Bapa, tidak mungkin saudara dan saya akan mengasihi Allah yang sesungguhnya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab Yesus Kristus itu firman yang keluar dari Allah. Dan dia datang untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya melakukan kehendak Allah. Sebab hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Jadi orang yang menjadi saudara kandung Tuhan Yesus adalah orang yang serupa dengan Yesus. Orang yang serupa dengan Yesus adalah orang yang menempatkan firman ada di dalam hatinya, dan dipenuhilah firman, hati itu dengan firman, dan dia berbuah lebat. Yang kedua, dia mempunyai pikiran Kristus. Yang ketiga, dia melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan hari lepas ke hari, menjadi sifat dan karakternya. Dan yang terakhir, bahwa orang yang melakukan kehendak Allah, dialah orang yang serupa dengan Kristus. Bahkan orang yang serupa dengan Kristus, dialah orang yang menjadi saudara kandung Tuhan Yesus. Ayat terakhir 1 Yohanes 2 ayat 17 sebagai ayat penutup buat saudara dan saya sekalian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini yang penuh dengan kegelapan dan dosa ini akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, serupa dengan Kristus, tetap hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Kita ingin menjadi saudara kandung dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saudara tanamkan firman dalam hatimu. Milikilah pikiran Kristus. Lakukan seluruh kehendak Allah. Dan saudara akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Berarti saudara menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita katakan amin kepada firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut dengan pujian firman Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan, yaitu bagaikan bejana siap dibentuk. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kita mau diserupakan dengan Yesus, supaya kita menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Kuasa rohmu, katakan diperbaharui, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu.
inilah kerinduan melalui doa kami. Kami ingin menjadi saudara kandung Tuhan Yesus Kristus di surga. Kalau kami mau menjadi saudaramu ya Tuhan, kami ingin selalu diserupakan, dibentuk, diproses. Seperti apa yang Kau mau, bagaikan Engkau yang menjadi penjunan dan kami adalah bejana. Bentuklah sesuai dengan kehendak, supaya kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Firman-Mu mendapat tempat terbaik dalam hati kami. Kami punya pikiran Kristus. Dan kami boleh melakukan setiap apa yang Kau kehendaki. Bukan keinginan kami, tapi kehendak-Mu saja Tuhan. Dalam hidup ini yang boleh kami kerjakan. Kami memilih Engkau. Walaupun dunia ini penuh dengan godaan dan tawaran yang lebih manis kelihatannya, tetapi akan membawa kami kepada kebinasaan. Sebab semua keinginan yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup akan lenyap satu saat. Tetapi orang yang melakukan kehendak-Mu, kami rindu Tuhan ada di dalamnya. Kami akan hidup selama-lamanya. Kami ingin menjadi serupa dengan Engkau Yesus, dan kami ingin melakukan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi saudara kandung-Mu di dalam kerajaan Allah kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami ucap syukur. Biar firman-Mu mendapat tempat terbaik dalam hati kami, supaya kami hidup dan berbuah karenanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang diberkati, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Multimedia GBI Sigma. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita hari ini. Oleh karena itu mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita sudahi ibadah kita. Angkat tangan kita, siapkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
hari Minggu. Habis.